Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian kelas 5 Talha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat ya, belajar di rumah. Nah, walaupun kita masih bertemu online, tapi kita tetap harus semangat belajarnya. Nah, kali ini Ibu akan membahas tema pada 5F, yaitu subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi dan bagian-bagian teks eksplanasi. Siswa juga dapat mengidentifikasi sumber panas di lingkungan sekitar, dan siswa dapat menjelaskan pengaruh panas terhadap benda, dan terakhir, siswa dapat menyanyikan lagu bertangga nada pentatoni. Baik, kita buka ya di buku kalian, nanti kalian buka di halaman 2 sampai ke halaman 14 ya. Di sini Ibu pertama kali akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia, yang menjelaskan tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita sesuai fakta dan kenyataan. Nah, itu ada di halaman 3 buku kalian ya, yang ada di dalam kotak. Bisa kalian lihat di situ, nanti bisa kalian hafalkan. Nah, kemudian biasanya teks eksplanasi ini berisi proses terjadinya suatu peristiwa yang meliputi fenomena alam, sosial, dan budaya. Bagian-bagian teks eksplanasi antara lain yang pertama pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini apa, Bu? Pernyataan umum ini adalah gambar awal tentang apa yang disampaikan atau kata lainnya adalah bagian pembukanya. Nah, kemudian di sini ada yang kedua, deretan penjelas, yaitu inti penjelasan yang disampaikan atau pendukung dari pernyataan umum. Dan yang terakhir, interpretasi atau kesimpulan, yaitu hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang teks eksplanasi dari teks yang ada di halaman 10 dan 11, yaitu bunga matahari. Pernyataan umumnya, bunga matahari salah satu jenis bunga yang terkenal. Sebagian jenis bunga matahari dikenal dengan tanaman hias dan tanaman yang kaya akan manfaat. Bisa kalian lihat ya di paragraf 1. Nah, yang kedua, deretan penjelas. Bunga matahari disebut bersifat heliotropik dan adanya hormon auksin yang menyebabkan bunga matahari ikut bergerak bersama dengan arah datangnya sinar matahari, yang bisa kalian lihat di paragraf 2. Yang ketiga, bunga matahari yang sudah bermekar tidak lagi memiliki sifat heliotropis, tetapi diberi nama ilmiah Heliotus anus. Pada paragraf 3, yang selanjutnya bunga matahari yang menghadap ke sumber cahaya akan terlihat jelas oleh serangga. Pada paragraf keempat, dan yang kelima, bunga matahari yang keempat ini, bunga matahari menyukai tanaman subur dan hangat terutama pada iklim tropis dan iklim sedang pada paragraf kelima. Selanjutnya, bunga matahari dimanfaatkan sebagai sumber minyak baik pangan maupun industri pada paragraf ke-6. Nah, selanjutnya ada kesimpulan atau interpretasi. Bunga matahari memiliki keindahan yang memikat mata, juga memiliki manfaat yang dapat dirasakan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Nah, ini kesimpulannya ya anak-anak ya, ada di bagian akhir. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan IPA, mengidentifikasi sumber panas dan pengaruh panas terhadap benda di lingkungan sekitar. Sumber energi panas ini merupakan suatu yang menghasilkan panas sendiri. Matahari adalah benda langit terbesar dalam sistem tata surya. Permukaan matahari selalu terjadi ledakan yang menghasilkan lidah api raksasa yang ukurannya 40
atau 50 kali lebih besar dari bumi. Matahari menjadi sumber energi bagi makhluk hidup di bumi. Panas dapat dihasilkan dengan berbagai cara, yaitu menggosok-gosokkan tangan kalian, lalu ditempel ke pipi, pasti panas ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, menyalakan api. Nah, saat kita meletakkan telapak tangan di atas api, pasti tangan kita akan terasa panas. Nah, yang selanjutnya, mengubah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya kayak setrika yang tadinya tidak panas dijadikan listrik menjadi panas ya. Perubahan wujud pencair adalah perubahan dari wujud padat menjadi cair karena disebabkan adanya perpindahan energi panas ke cair. Energi panas ini disebut juga dengan kalor. Kalor apa sih, Bu? Kalor adalah berbagai bentuk perpindahan energi dari satu benda ke benda lainnya yang disebabkan perubahan suhu. Kalor atau energi panas ini mempengaruhi beberapa hal, yaitu perubahan suhu yang bisa kalian baca ya di halaman 8, dan kemudian perubahan wujud benda pada halaman 10. Suhu ini artinya adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Lanjut ke pembahasan SPDP di halaman terakhir ya, di halaman 13 dan 14, menyanyikan lagu daerah bertangga nada pentatonik. Gamelan merupakan bagian dari seni budaya Jawa, Bali, Sunda, dan Lombok. Gamelan memainkan tangga nada pentatonik. Apa sih Bu tangga nada pentatonik ini? Tangga nada pentatonik ini adalah tangga nada yang susunan nadanya hanya 5 saja, yang biasanya ada 7 atau 7, ternyata ada 5 saja. Nah, di sini ada beberapa jenis laras pada tangga nada pentatonik, antara lain 1. Pelok adalah tangga nada khas yang biasa digunakan masyarakat Bali dan Jawa Tengah, terutama pada Yogyakarta, dan susunannya biasanya terdiri dari do, mi, fa, sol, si. Contoh lagunya adalah Gambang Suling. Nah, kemudian kedua, slendro. Slendro ini adalah tangga nada yang susunannya terdiri dari do, re, mi, sol, la. Contohnya lir, ilir ya. Yang bisa kalian lihat di halaman 13 itu ada lagunya. Baik, demikian yang bisa Ibu jelaskan dari pembelajaran 1 dan 2 pada subtema 1 di tema 5E. Nah, di sini ada tugas untuk kalian, langsung dikerjakan ya anak-anak ya, biar kalian tidak lupa saat mengumpulkan tugasnya nanti. Kalian kerjakan di halaman 4, 6, 7, 11, 14, dan 15 langsung di buku paketnya saja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.